Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya menyajikan, atau membuat, cerita sejarah singkat salah satu pahlawan nasional Indonesia. Beliau merupakan salah seorang pejuang kemerdekaan. Beliau juga termasuk Ketua Dewan Gereja di Indonesia. Beliau bernama Letjen Dr. Tahi Bonar Simatupang. Saksikan videonya sampai selesai agar mengerti dan tahu lebih dekat mengenai sosok beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal TNI Purn Tahi Bonar Simatupang, disingkat sebagai TB. Simatupang tanggal 28 Januari tahun 1920 sampai tanggal 1 Januari tahun 1990 adalah seorang tokoh militer dan tokoh gereja di Indonesia. TB. Simatupang ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia. Kasab setelah Panglima Besar Jenderal Sudirman wafat pada tahun 1950, dia menjadi Kasab hingga tahun 1953. Jabatan Kasab secara hierarki organisasi pada waktu itu berada di atas Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan berada di bawah tanggung jawab Menteri Pertahanan. TB Simatupang meninggal dunia pada tahun 1990 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 8 November tahun 2013. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar pahlawan nasional kepada TB Simatupang. Saat ini namanya diabadikan sebagai salah satu nama jalan besar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Desember tahun 2016. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan TB Simatupang di pecahan uang logam rupiah baru, pecahan Rp500. Bonar, nama kecil TB Simatupang, dilahirkan di Sidikalang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai anak kedua dari 8 bersaudara. Ayahnya seorang ambetenar bernama Simon Simatupang, gelar Sultan Mangaraja Soaduan, dan ibunya bernama Nina Borusibuea. Ayahnya bekerja sebagai pegawai kantor pos dan telegraf, yang sering berpindah tempat tugas, mulai dari Sidikalang, pindah ke Siborong-Borong, kemudian ke Pematang Siantar. Bonar menempuh pendidikan di HIS, Pematang Siantar, dan lulus. Pada tahun 1934, dia melanjutkan sekolahnya di Mulo, Dr. Nomensen, di Taruntung pada tahun 1937, lalu ke AMS, di Saelamba Batavia, dan selesai pada tahun 1940. Saat bersekolah di Batavia, Bonar terbilang siswa yang pintar, dan termasuk fasih berbahasa Belanda. Saat belajar sejarah, Bonar pernah mendebat guru sejarahnya hingga dia diusir karena gurunya dianggap terlalu merendahkan kemampuan bangsa Indonesia. Gurunya tersebut, Menir H. Ances, menyatakan bahwa penduduk Hindia Belanda tidak mungkin bersatu mencapai kemerdekaan karena perbedaan besar di antara suku-suku, dan bahwa penduduk Hindia Belanda tidak mungkin membangun tentara yang modern untuk mengalahkan Belanda, karena fisiknya yang pendek, tidak mengizinkan untuk tentara yang baik. Bonar menyatakan bahwa Menir Hances telah menyebarkan mitos yang ketidakbenarannya akan dibuktikan sejarah berikutnya. Direktur sekolah, Menir Dehan, seorang Calvinis, yang taat memberikan nasihat padanya, agar dalam mengemukakan pendapat diusahakan tidak menyakiti hati orang lain. Semula Bonar merasa nasihat itu adalah nasihat orang yang berjiwa kolonial, namun di kemudian hari, Bonar merasa, andaikan dia menerima nasihat direkturnya lebih sungguh, mungkin dia tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya selanjutnya. Pada bulan Mei tahun 1940 negeri Belanda diinvasi oleh pasukan Nazi Jerman.
Angkatan Darat, Kerajaan Belanda, dibubarkan dan senjatanya dilucuti. Demikian pula, Akademi Militer Kerajaan di Breda dan diungsikan ke Bandung, Hindia Belanda. Bonar yang baru usai menyelesaikan pendidikan menengahnya di AMS Batavia, memutuskan mengikuti ujian masuk KMA, untuk membuktikan ucapan gurunya, tentang mitos orang Indonesia tidak akan pernah merdeka, dan tidak bisa membangun angkatan perang tidak benar. Bonar lulus KMA pada tahun 1942, dengan mendapatkan gelar Taruna Mahkota dengan mahkota perak, karena dinilai berprestasi khususnya di bidang teori. Rekan seangkatannya di KMA antara lain A.H. Nasution, dan Lex Kawilarang. Pada masa itu, menurut Nasution, Bonar sudah membaca dan mendalami buku tentang perang karya Karl von Clausewitz dalam pertemuan alumni. Biasanya Bonar yang paling banyak bicara dan memberikan analisis. Bahkan menurut Kawilarang, seandainya Bonar orang Belanda, dia pasti mendapatkan mahkota emas. Tak lama kemudian, bala tentara kekaisaran Jepang menginvasi Hindia Belanda hingga menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Bonar menikah dengan Sumarti Budiarjo, yang merupakan adik dari teman seperjuangannya Ali Budiarjo. Pasangan mereka dikaruniai 4 orang anak yaitu Tigor, Toga, Siaji, dan Ida Apulia. Salah seorang di antaranya meninggal. Ia dikaruniai 4 cucu yaitu Satria Mulaha Bonaran, Larasati Dameria, dan Kejia Sekarsari, serta Hizkia Tuah Badia. Karir militer Bonar diawali saat diterima menjadi kadet di KMA Bandung pada tahun 1940, setelah menempuh pendidikan selama 2 tahun dengan mengambil kecabang Zeni. Bonar pun lulus sebagai perwira muda yang termasuk 5 besar lulusan terbaik, namun belum sempat ditugaskan di KNIL. Pasukan Jepang keburu merebut kekuasaan di Hindia Belanda dan KNIL pun dibubarkan dan senjata mereka pun dilucuti. Bonar dan beberapa temannya, sesama perwira direkrut Jepang dan ditempatkan di resimen pertama di Jakarta, dengan pangkat calon perwira. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bonar bergabung dengan TKR dan kemudian turut bergerilya bersama Panglima Besar, TNI Jenderal Sudirman, melawan pasukan Belanda yang berniat kembali menguasai bekas koloninya tersebut. Selama Perang Kemerdekaan Indonesia tersebut, dia pun diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia pada tahun 1948 sampai 1949. Dalam kedudukannya tersebut, Bonar ikut mewakili TNI dalam delegasi Republik Indonesia menghadiri konferensi meja bundar KMB di Den Haag, negeri Belanda. Misi utama mereka adalah mendesak Belanda menghapus KNIL dan menjadikan TNI sebagai inti kekuatan tentara Indonesia. Ketika Jenderal Sudirman wafat pada tahun 1950, Bonar yang dalam usia sangat muda, 29 tahun, diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang RI dengan pangkat Jenderal Mayor hingga tahun 1953. Selama masa jabatannya tersebut, terjadi peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952, di mana terjadi gelombang demonstrasi di Jakarta yang menuntut pembubaran parlemen. Moncong-moncong meriam dihadapkan oleh militer menghadap ke Istana Negara. Satu upaya militer untuk menekan Presiden Soekarno, terbesit. Kabar juga bahwa Kolonel Bambang Supeno menemui Presiden Soekarno, menyampaikan tekad para Panglima Divisi untuk meminta agar Kolonel Abdul Haris Nasution dicopot dari jabatannya sebagai KSAD, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Bonar selaku KSAP bersama Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, dan KSAD Kolonel Abdul Haris Nasution menemui Presiden untuk mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut, dan sikap Presiden mengenai usulan Bambang Supeno. Presiden Soekarno menyatakan,
bila itu memang benar dia mempersilahkan. Diganti, tanpa ragu Bonar menyatakan bahwa, Presiden telah melakukan kesalahan yang sangat besar dan mendasar, sistem di Angkatan Bersenjata akan terganggu bila Panglima Divisi bisa meminta KSAD untuk dicopot dan seterusnya, Panglima Divisi bisa dicopot bila ada pengaduan dari bawahan. Bonar tegas menyatakan kepada Presiden, selama dia menjabat KSAP, dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Presiden Soekarno menghapuskan jabatan KSAP pada tahun 1953. Kemudian pada tahun 1954 sampai 1959, Bonar diangkat sebagai penasihat militer di Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Setelah nonaktif dari kemiliteran, Bonar menyibukkan diri dengan menulis buku dan mengajar di SSKAD, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat sekarang Seskoat, dan Akademi Hukum Militer. Dia sangat menyadari waktunya di militer akan segera berakhir. Untuk itu ada hal yang ingin dilakukannya, sehingga perannya di militer bisa berlanjut, yaitu dengan menyiapkan doktrin dan kader melalui tulisan dan membekali perwira-perwira di sekolah militer. Akhirnya, dia resmi dipensiunkan dari dinas militer pada tanggal 21 Juli tahun 1959, dalam usia 39 tahun dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. TB Simatupang pernah mengatakan bahwa, ada 3 Karl yang memengaruhi hidup dan pikirannya, yaitu, Karl von Clausewitz, seorang ahli strategi kemiliteran, Karl Marx, dan Karl Barth, teolog Protestan. Terkemuka abad ke-20, seluruh kehidupan TB Simatupang mencerminkan peranan ketiga pemikir besar itu. Setelah melepaskan tugas-tugas aktifnya sebagai militer, TB Simatupang terjun ke pelayanan gereja dan aktif menyumbangkan pemikiran-pemikirannya tentang peranan gereja di dalam masyarakat. Dalam aktivitas gerejawinya itu, dia pernah menjabat sebagai Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Ketua Majelis Pertimbangan PGI, Ketua Dewan Gereja-Gereja Asia, Ketua Dewan Gereja-Gereja Sedunia, dan lain-lain di lingkungan kemasyarakatan. TB Simatupang menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia, dan Ketua Yayasan Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, IPPM. Ia bahkan merupakan salah satu pencetus lembaga pendidikan ini. Ketika di Indonesia belum banyak orang yang memikirkannya, TB Simatupang percaya bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang menguasai ilmu manajemen, di dalam perusahaan, maupun di tengah masyarakat. Pada tahun 1969 TB Simatupang dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat. Berikut adalah daftar buku atau tulisan yang dibuat oleh TB Simatupang. 1. Soal-soal politik militer di Indonesia, 1956. 2. Laporan dari Banaran, kisah pengalaman seorang prajurit selama Perang Kemerdekaan, 1960. 3. Pemerintah, masyarakat, angkatan perang, pidato-pidato dan karangan. Karangan 1955 sampai 1958, 1960. 4. Tugas Kristen dalam Revolusi, 1967. 5. Capita Selecta Masalah Hankam, 1967. 6. Pengetahuan Militer Umum, 1968. 7. Pengantar Ilmu Perang di Indonesia, 1969. 8. Diskusi Cibulan II Dukungan dan Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan 9 sampai tanggal 11 Januari tahun 1970, disusun bersama oleh Anwar Harjono, H. Rosihan Anwar, dan TB Simatupang, 1972. 9. Keselamatan Masa Kini disusun oleh TB Simatupang bersama S.A.E. Nababan dan Fridolin Ukur, 1973. 10. Buku Persiapan Sidang Raya Dewan Gereja-Gereja Sedunia 1975. 11. Ketahanan Nasional dalam Situasi Baru di Asia Tenggara, ceramah pada
Tanggal 30 Juni tahun 1975 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta 1975. 12. Ceramah Letnan Jenderal TNI Dr. T.B. Simatupang di Akabari Bagian Darat, tanggal 4 November 1981. 13. Pelopor dalam Perang, Pelopor dalam Damai 1981. 14. Arti sejarah perjuangan kemerdekaan ceramah tanggal 14 Oktober tahun 1980 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta 1981. 15. Iman Kristen dan Pancasila 1984. 16. Harapan, Keprihatinan dan Tekad, Angkatan 45 merampungkan tugas. Sejarahnya 1985. 17. Kehadiran Kristen dalam perang, revolusi dan pengembangan, berjuang. Mengamalkan Pancasila dalam terang iman 1986. 18. Percakapan dengan Dr. T. B. Simatupang 1986. 19. Peranan Angkatan Perang dalam Negara Pancasila yang membangun 1980. 20. Peranan agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Negara Pancasila yang membangun 1987. 21. Dari Revolusi ke Pembangunan 1987. 22. 70 tahun Dr. T.B. Simatupang, saya adalah orang yang berhutang 1990. 23. Penghayatan Kesatuan Bangsa dalam rangka pembangunan nasional. Sebagai pengamalan Pancasila menuju tinggal landas 1990. 24. Membuktikan ketidakbenaran suatu mitos, menelusuri makna. Pengalaman seorang prajurit generasi pembebasan, bagi masa depan. Masyarakat Bangsa dan Negara, 1991. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Apabila ada kekurangan dari video yang saya sajikan, silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa support juga channel saya, agar kedepannya saya lebih semangat untuk membuat video-video sejarah lainnya. Berikan supportnya dengan cara like, komen, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.